Bab 515, Tempat Terlarang Istana. Membunuh. Seorang pemimpin tentara berkuda mengangkat tombak panjangnya dan menggeram dari dalam tenggorokannya dengan kilatan darah di matanya. Membunuh. 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 Jutaan penunggang kuda lapis baja yang tersisa meneriakkan dengan aura yang kuat sambil menarik tombak pendek di punggung mereka pada saat yang sama, melemparkan mereka ke arah Suzimo dan tiga lainnya dengan kekuatan penuh mereka secara bersamaan. Berdengung. Berdengung. Jutaan tombak pendek yang berkilauan dingin merobek udara dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Ini setara dengan jutaan inti emas yang menyerang pada saat yang sama dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada panah. Padat dan menggumpal, mereka menutupi langit dan hampir menenggelamkan Suzimo dan tiga lainnya. Kultivator pedang berjubah putih telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan telah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih merasakan jantungnya berdebar pada adegan ini dan tidak bisa menahan diri dengan baik. Saya kira hanya Nascent Souls yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Sebuah pikiran melintas di benak pembudidaya pedang berjubah putih. Cincin, cincin, cincin. Pada saat yang sama, suara dengungan pedang yang jelas bergema di seluruh dunia, merobek logam dan batu dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Kultivator pedang berjubah putih sangat akrab dengan ketajaman seperti itu. Pertama-tama, dia adalah seseorang yang mengolah dao pedang. Secara naluriah, pembudidaya pedang berjubah putih berbalik ke arah suara. Saat Suzimo melambaikan lengan bajunya, 18 pedang terbang kelas tertinggi melayang di udara. Pedang bergetar dan cahaya roh bersinar terang. Seolah-olah mereka hidup, 18 pedang terbang bergerak tidak biasa dan terjalin di udara, meninggalkan aliran ki pedang yang tajam dan dingin. Saat mereka terjalin, pedang ki mengiris kekosongan menjadi beberapa bagian dan membentuk formasi yang sangat misterius. Formasi pedang cahaya lilin. Suzimo berteriak pelan. 18 pedang terbang berkumpul pada saat yang sama dengan ujungnya menunjuk, menyerupai matahari yang terik yang memancar dengan pedang ki tertinggi. Itu terbentuk di depan pembudidaya pedang berjubah putih dan dua lainnya, membela mereka dengan cakram raksasa yang terbuat dari pedang yang berputar liar. Ledakan. Ribuan tombak pendek menghantam formasi pedang cahaya lilin dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh kekosongan tampaknya bergetar. Tepat setelah itu, dunia menjadi sunyi. Kelopak mata pembudidaya pedang berjubah putih berkedut dengan cepat, adegan ini telah menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Formasi pedang cahaya lilin berhenti sejenak. Sedikit bergetar, itu mengeluarkan suara berderit seolah-olah bisa bubar kapan saja. Ekspresi Xuan Yi berubah sedikit pucat. Jika formasi pedang itu tidak bisa bertahan, mereka akan ditelan oleh dunia tombak secara instan dan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Bang, bang, bang. Setelah jeda sesaat, formasi pedang cahaya lilin mulai berputar liar sekali lagi, menghancurkan semua tombak pendek yang masuk saat mereka berubah menjadi ki jahat dan menyebar di udara. Pembudidaya pedang berjubah putih itu terikat lidah dan terpana. Formasi pedang itu berhasil bertahan dari serangan jutaan penunggang kuda lapis baja berat. Pertempuran puncak etiril menyebar di wilayah Great Zhou dan dia juga telah mendengar tentang monster yang menjelma dari puncak etiril yang berada di ranah pendirian Yayasan Ekstrim dan bisa membunuh di luar levelnya. Namun, dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Suzimo akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu dengan satu serangan. Formasi pedang cahaya lilin memiliki 9 level. Level 1 membutuhkan 9 pedang terbang, level 2 membutuhkan 18 sementara level 3 membutuhkan 27. Suzimo telah memahami formasi pedang cahaya lilin ke level 3. Namun, dia baru saja membentuk intinya dan belum berhasil memperbaiki pedang terbang baru. Salah satu alasan perjalanannya ke reruntuhan kian besar adalah agar dia bisa mencari api roh bawaan legendaris dan memperbaiki 27 pedang terbang baru. Setiap pedang terbang tambahan meningkatkan kekuatan serangannya. Peningkatan kekuatan 9 pedang tambahan bersama dengan kekuatan formasi pedang tak terlukiskan dan kekuatannya akan menakutkan. Sementara pembudidaya pedang berjubah putih terkejut, Suzimo tidak senang. Formasi pedang cahaya lilin level 2 hanya bisa digunakan untuk pertahanan secara pasif dan hampir hancur berantakan. Jika dia bisa membuat formasi pedang cahaya lilin level 3, itu bahkan bisa menyerang ke depan dan menghancurkan jutaan pengendara lapis baja berat menjadi abu, apalagi tombak jahat. Dengan formasi pedang cahaya lilin yang menghalangi di belakang, pengendara berarmor berat tidak bisa mendekati mereka untuk saat ini. Di depan, sebelum penunggang kuda lapis baja berat tiba, Suzimo mengambil inisiatif dan menyatukan ibu jari dan jari tengahnya untuk membentuk segel tangan biara Buddha yang tidak jelas. Segel penekan iblis. Ki jahat hitam tinta di langit mulai menyebar, seolah-olah mereka merasakan sesuatu.
Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Telapak tangan emas turun dari atas, memancar dengan kecemerlangan emas yang merobek langit. Arus kekosongan yang represif mulai melonjak ke arah pengendara lapis baja berat dengan cara yang menakutkan. Cahaya keemasan menyebar dan ki jahat mulai larut, mirip dengan pertemuan salju dengan matahari yang terik. Kekuatan Dharma dari biara-biara Buddhis adalah penangkal terbaik dari kejahatan. Di ranah yayasan pendirian, Suzimo tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Fin Suppression Cell. Tapi sekarang setelah dia membentuk inti, kekuatan segel penekan iblisnya telah meningkat secara signifikan. Namun, Suzimo mengerutkan kening setelah menyerang. Ada yang masih tidak beres. Meskipun kekuatan Fin Suppression Cell telah meningkat secara signifikan setelah dia tiba di ranah Golden Core, Suzimo masih bisa merasakan bahwa dia belum melepaskan potensi sebenarnya dari Fin Suppression Cell. Dibandingkan dengan Fin Suppression Cell yang diperlihatkan oleh pendeta dari biara-biara Buddha di Buddha Bed, Fin Suppression Cell miliknya masih kalah dalam hal kekuatan atau niat. Sebelum dia bisa merenungkan lebih jauh, Fin Suppression Cell sudah turun. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu menghantam tanah dengan keras dan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi debu saat ki jahat mereka dimurnikan oleh Fin Suppression Cell. Di depan, area kosong seukuran telapak tangan terbentuk. Semua prajurit dunia lain berhenti sejenak di jalur mereka, tidak berani maju seolah-olah mereka terpana oleh kekuatan Fin Suppression Cell. Suzimo terus maju di malam yang berkabut dan dengan penglihatannya yang kuat, dia samar-samar melihat bangunan bobrok di depan. Cukup banyak tentara dunia lain berputar di sekitar struktur tetapi tidak satu pun dari mereka masuk. Ada banyak tempat terlarang di dalam istana yang bahkan pasukan penjaga istana pun tidak bisa menginjakkan kaki dengan santai. Ayo pergi ke sana. Suzimo menunjuk ke depan dan melangkah dengan langkah besar. Kultivator pedang berjubah putih dan Xuan Yi yang membawa Liu Hui mengikuti dari belakang. Seolah-olah mereka bisa merasakan bahwa kelompok Suzimo ingin memasuki struktur, lebih banyak tentara dunia lain mengerumuni mereka dan menyerang dengan liar. Suzimo mengubah kekuatan pedangnya, berubah dari teknik pedang yang menyeramkan dengan ki darah yang deras menjadi aura agung dengan gelombang yang bergemuruh. Satu tebasan menyebabkan arus berlawanan. Ditambah dengan suara tsunami, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan serangan yang dibentuk oleh penunggang kuda lapis baja berat tidak dapat menghentikan langkah Suzimo. Di belakang, formasi pedang cahaya lilin membela mereka. Di depan, Suzimo mengayunkan Blood Quencher dengan gerakan besar. Counter Current, Raging Tides, Vortex, dan Ripple, Suzimo bertarung ke segala arah dan menembus lapisan rintangan, akhirnya membawa Xuan Yi dan dua lainnya bersamanya ke dalam struktur. Prajurit dunia lain yang tak ada habisnya di belakang mereka melonjak. Namun, mereka semua berhenti di rel ketika mereka tiba di depan struktur. Tak satu pun dari tentara dunia lain yang berani mengambil satu langkah pun. Ketika mereka melihat itu, pembudidaya pedang berjubah putih dan Xuan Yi menghela nafas lega, akhirnya menjadi tenang. Bab 516, Setetes Darah. Sekarang dia benar-benar santai, pembudidaya berjubah putih itu akhirnya mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Energi rohnya hampir seluruhnya habis dan jubahnya menempel di tubuhnya, lama bermandikan keringat. Pelarian itu telah mendorong staminanya hingga batasnya. Secara naluriah, dia berbalik untuk melihat Suzimo. Namun, tatapan itu membuatnya terkejut. Biasanya, mengingat fakta bahwa Suzimo berada tepat di depan dan mengambil sebagian besar serangan saat memanggil formasi pedang cahaya lilin dan menyulap seni roh dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia seharusnya yang paling kelelahan. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat tampak tenang dan bernapas dengan mantap. Sepertinya dia masih memiliki energi yang tersisa dan dia tidak berkeringat sama sekali. Stamina macam apa itu? Apakah dia monster? Kultivator berjubah putih mengeluarkan beberapa eliksir dan memakannya. Setelah mengambil napas, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo dan berkata dengan tulus, "Terima kasih telah memberikan bantuan Anda, rekan Daoisu. Saya Li Ziyue, seorang kultivator dari puncak etiril. Saya awalnya menjelajahi luar dan baru kembali baru-baru ini." Petik 2. Suzimo mengangguk dan mengalihkan pandangannya, menatap lengan baju Li Ziyue. Ada lambang pedang terbang terukir di atasnya. Itu adalah lambang dari Master Spirit Peak. Xuan Yi berkomentar, Ziyue adalah salah satu dari sedikit kultivator di sekte yang berhasil memahami fenomena inti emas dan dia juga seorang kultivator pedang. Dengan demikian, dia dapat dianggap sebagai dunia inti emas nomor satu di sekte tersebut dan telah kembali kali ini untuk mengambil alih posisi Master Puncak Roh.
Aku malu. Li Ziyue menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan senyum pahit, saya tidak layak menjadi orang nomor satu di dunia inti emas. Kekuatan rekan Daoisu di atas saya. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda, mengesankan. Petik 2. Di dunia kultivasi, para pembudidaya hidup selama ratusan dan ribuan tahun dan kekuatan berkuasa. Meskipun Su Zimo hanya seorang pemuda berusia 20-an saat ini, dia telah membentuk intinya dan berada di alam yang sama dengan Li Ziyue, tidak ada yang salah dengan keduanya memanggil satu sama lain sebagai sesama Taois. Jika Li Ziyue mulai berbicara kepada Su Zimo dengan sikap arogan dan nada seperti seorang penatua hanya karena dia telah hidup lebih dari 100 tahun, itu tidak bijaksana baginya. Mungkin itu bisa diterima dalam sekte yang sama. Namun, jika itu di luar, ada kemungkinan besar bahwa pertarungan besar akan pecah dan seseorang bahkan bisa terbunuh. Tuan Puncak Xuan Yi, mengapa kalian bertiga memasuki tempat ini? Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi pada tiga Master Puncak Ethereal Peak untuk meninggalkan sekte bersama? Xuan Yi menghela nafas dan menjawab, yayasan tuanmu terluka selama pertempuran di Puncak Ethereal dan dia membutuhkan Tribulation Tiding Elixir untuk pulih. Jika tidak, ada kemungkinan 90% bahwa dia akan gagal dalam usahanya untuk menerobos ke alam Naschen Sol. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia tahu bahwa lelaki tua yang acak-acakan itu terluka tetapi dia tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. The Tribulation Tiding Elixir adalah eliksir kelas 3 dan ada beberapa ramuan roh di dalamnya yang terlalu langka untuk ditemukan. Kami tidak dapat menemukannya di beberapa pasar. Namun, beberapa legenda menyatakan bahwa ramuan roh itu mungkin dapat ditemukan di dalam reruntuhan kian besar dan itulah mengapa kami ada di sini. Xuan Yi melanjutkan, kami tidak menemukan ramuan roh itu di batas luar reruntuhan dan saya tidak mengindahkan nasihat Ziyue dan pergi jauh ke tengah tempat ini. Aku hampir menyebabkan kita semua kehilangan nyawa di sini. Batuk. Saat itu, Liu Hui yang berbaring di pelukan Xuan Yi terbatuk beberapa kali. Mulutnya terbuka sedikit saat dia meludahkan seteguk darah hitam yang membawa ki jahat yang gelap. Su Zimo menoleh ke sampingnya dan melirik dengan ekspresi tenang. Namun, tatapan Li Ziyue menyipit saat dia meratap. Ki jahat telah memasuki darahnya. Liu Hui, apa kabar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia mengeluarkan beberapa botol giok dengan tergesa-gesa. Membuka botol-botol dengan bingung, dia memberi makan semua ramuan di dalamnya kepada Liu Hui. Percuma saja, Liu Hui menghela nafas dengan lembut. Setelah memasuki tubuh, ki jahat dapat dibersihkan dengan ramuan dan energi roh yang sangat besar dari inti emas seseorang jika tidak masuk jauh ke dalam garis keturunan. Namun, dia terluka terlalu parah. Ki jahat telah menyusup ke garis keturunannya dan beredar bersamanya, memakan jantungnya. Tidak akan lama sebelum jantungnya berhenti berdetak. Jangan. Xuan Yi sangat cemas dan suaranya bergetar. Dia secara alami bisa merasakan bahwa kondisi Liu Hui semakin buruk, tubuhnya menjadi lebih dingin dan jantungnya berdetak lebih kencang. Namun, dia tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Jika dia memiliki darah segar dari binatang buas berdarah murni yang bisa dia beri makan Liu Hui, itu mungkin bisa mengandung ki jahat di dalam tubuhnya. Namun, mereka berada di reruntuhan dengan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sekitar mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. Mereka dikelilingi oleh keheningan. Selain beberapa dari mereka, tidak ada makhluk hidup lain, apalagi binatang buas berdarah murni. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba datang ke hadapan Liu Hui dan berjongkok. Sebuah luka muncul di area pergelangan tangannya, yang jelas ditimbulkan baru-baru ini. Dia mengulurkan pergelangan tangannya dan meletakkan lukanya di samping bibir Liu Hui. Saat setetes darah menetes, lukanya mulai sembuh. Pikiran Xuan Yi dalam keadaan kacau dan dia hanya melihat semuanya tanpa sadar. Setetes darah itu berkilauan dengan cahaya surgawi dan memancarkan aura murni dan menakutkan. Saat setetes darah memasuki mulut Liu Hui, gelombang besar energi meledak, beriak ke seluruh tubuhnya seperti badai dan memasuki semua anggota tubuhnya. Ki jahat di dalam tubuh Liu Hui tidak bisa bertahan melawannya dan segera dibersihkan. Jantungnya berdebar kencang dengan kekuatan yang kokoh. Melainkan setetes darah. Itu mirip dengan dia melahap matahari yang terik. Seluruh proses terjadi dalam beberapa napas. Pada saat Xuan Yi kembali ke akal sehatnya, rona merah telah kembali ke wajah Liu Hui dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi hangat bahkan luka besar di perutnya mulai sembuh. Ini, baik Xuan Yi dan Li Ziyue tercengang. Meskipun ada pepatah tentang amalgam merkuri timbal dan darah tsunami di dunia kultivasi, kekuatan darah untuk kultivator yang berspesialisasi dalam energi roh dan seni dharma terlalu jauh dari itu.
Kebanyakan pembudidaya tidak memiliki pengetahuan langsung terhadap kekuatan garis keturunan. Tapi sekarang, Li Ziyue dan Xuan Yi, yang usia gabungannya hampir 500 tahun, akhirnya menyaksikan seperti apa kekuatan darah itu. Li Ziyue menilai Su Zimo seolah-olah dia sedang melihat monster, berkomentar secara internal, satu tetes darah darinya sudah mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak heran mengapa staminanya begitu kuat. Petik 2. Lain waktu kemudian, kondisi Liu Hui sangat pulih dan dia sudah bisa berjalan dengan dukungan Xuan Yi. Terima kasih, Zimo. Xuan Yi sangat senang dan berbalik untuk berterima kasih. Melihat tentara dunia lain berkumpul di luar, Su Zimo mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Tuan Puncak Liu Hui baik-baik saja sekarang. Mari kita lanjutkan ke dalam dan tinggalkan garis pandang para prajurit dunia lain ini terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun mereka tidak bisa masuk, fakta bahwa semua prajurit dunia lain berkumpul di sini juga tidak baik. Baik, Xuan Yi mendukung Liu Hui dan mereka bertiga mengikuti di belakang Su Zimo ke kedalaman tanah terlarang. Sepanjang jalan, Su Zimo akan berhenti sesekali dan mengamati sekeliling mereka. Dilihat dari tanda-tanda yang ditinggalkan, dia menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar ini adalah kamar wanita di masa lalu. Dari permukaan yang luas dan desain struktur yang rumit, wanita ini pasti memiliki posisi penting di istana saat itu. Su Zimo membawa mereka bertiga dan bermanuver di tempat ini, menghilang dari pandangan tentara dunia lain tak lama kemudian. Para prajurit dunia lain di luar tidak memiliki pikiran mereka sendiri di penghujung hari. Setelah berpatroli sebentar, mereka mulai bubar. Bab 517, Tempat yang Tidak Beruntung. Di luar istana. Lebih dari 20 sosok terbang di udara, semakin jelas melawan malam yang kabur. Ketika mereka tiba, dapat dilihat bahwa mereka semua bepergian tanpa benda eksternal di bawah kaki mereka, semuanya adalah inti emas. Inti emas mengenakan pakaian yang sama dan memiliki bulan yang cerah dengan banyak bintang yang disulam di pakaian mereka. Sebuah lencana sekte tergantung dari pinggang mereka terukir dengan bulan dan matahari. Pemimpin mereka memiliki aura yang paling besar dan rambut hitamnya bergoyang. Dengan kulit yang cerah, matanya menyerupai bintang terang yang berkilauan di malam hari. Kakak Qian, mengapa kamu berhenti? Inti emas di belakangnya bertanya dengan lembut dengan ekspresi hormat. Pemimpin itu melengkungkan bibirnya dan melihat dengan cara yang tampaknya santai ke arah tempat gelap di dekatnya. Tak lama, dia menarik kembali tatapannya saat matanya berkedip dengan ekspresi ejekan. Tidak banyak. Sesuatu tampaknya telah berubah di istana. Petik 2. Apakah kita masih akan memasukinya? Inti emas di belakangnya bertanya. Tentu saja. Pemimpin itu tersenyum. Semua prajurit istana dunia lain berkumpul menuju satu arah. Mari kita lihat dan lihat apa yang terjadi. Dengan mengatakan itu, inti emas bergegas menuju kedalaman istana dan menghilang di malam sebelumnya. Setelah kelompok pembudidaya itu menghilang, 8 sosok muncul dari tempat gelap di dekatnya, memancarkan aura jahat yang mirip dengan hantu di malam hari. Kakak senior Mo, ada beberapa orang dari Sekte Stellar Luna. Sebuah inti emas berbisik dengan hati-hati. Salah satu dari 8 sosok itu memiliki ekspresi gelap dan lebih kurus. Samar-samar terlihat di malam hari, dia mendengus dingin. Apa yang harus ditakuti tentang Sekte Stellar Luna? Sekte tanpa bayangan juga tidak lemah. Pemimpin mereka tampaknya menjadi teladan dari Stellar Luna Sekte, Qian Xinyu. Saya mendengar bahwa Qian Xinyu mewarisi fenomena kuno Stellar Luna Sekte, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena, Solar Luna Stellar Lumen. Orang lain mengerutkan kening dan berkata dengan muram, sebelumnya, Qian Xinyu tampaknya telah memperhatikan kita. Tidak apa-apa, pria kurus itu berkata dengan dingin, jika sampai pada pertarungan maut, aku, Mo Xiaofeng, tidak takut padanya. Ayo masuk ke istana untuk memeriksa semuanya juga. Mo Xiaofeng melambai dan membawa 7 teman sektenya ke istana. Tak lama, kelompok pembudidaya lain turun. Ada lebih dari 10 dari mereka dalam kelompok ini, mengenakan jubah merah dan tampaknya ditutupi oleh api yang menyala-nyala. Dilihat dari pakaian dan lencana sekte mereka, jelas bahwa mereka berasal dari salah satu sekte super teratas di wilayah utara Tianhuang, Lembah Blaze Columbus. Meskipun Blaze Columbus Valley tidak termasuk dalam salah satu dari 9 sekte abadi, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pemimpin mereka adalah seorang pria jangkung dengan tatapan berapi-api. Dia tidak lain adalah jenius dari murid sekte dalam Blaze Columbus Valley, Wang Yan. Fufu, sungguh ramai. Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa para pembudidaya sekte Stellar Luna dan sekte tanpa bayangan akan ada di sini juga. Ini bagus. Saya akan melihat sendiri berapa banyak Qian Xinyu dan Mo Xiaofeng telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelum tawanya berakhir, Wang Yan memimpin jalan ke istana. Kedalaman istana. Su Zimo memimpin Xuan Yi dan dua lainnya dan terus menjelajahi dan maju di tanah terlarang. Ki jahat di sekitar mereka semakin berat dan Xuan Yi dan dua lainnya tidak dalam kondisi bagus. Mereka bertiga memiliki luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya mengingat lingkungan. Dengan demikian, garis keturunan mereka mengalir lebih lambat dan tubuh mereka menjadi lebih dingin. Melihat kondisi mereka, Su Zimo mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Jika mereka melanjutkan dalam ki jahat yang berat itu, dalam waktu kurang dari sehari, bahkan tanpa ancaman tentara dunia lain, mereka bertiga akan berada dalam kondisi serius. Tidak seperti Su Zimo, mereka tidak berkultivasi ke alam darah tsunami. Ki jahat tidak bisa mendekatinya sama sekali. Menghentikan langkahnya, Su Zimo berkata dalam-dalam, mari kita istirahat dulu. Setelah tentara dunia lain itu bubar seluruhnya, aku akan membawa kalian bertiga meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia memiliki penglihatan dan pendengaran universal dan bisa melihat pergerakan tentara dunia lain sebelumnya, memberi mereka kesempatan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Xuan Yi dan dua lainnya mengangguk. Su Zimo bertanya, ramuan roh apa lagi yang dibutuhkan untuk Tribulation Tiding Elixir? Aku akan mencarinya setelah mengirim kalian keluar. Petik 2. Bunga hujan Frost, Purple Cloud Lingxi, ginseng darah 1000 tahun dan rumput esensi Qian, jawab Xuan Yi. Su Zimo telah mencoba pemurnian ramuan sebelumnya dan akrab dengan ramuan roh. Saat dia mendengar nama mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Keempat jenis ramuan roh itu terlalu langka. Mereka jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, ginseng darah hanya bisa dibudidayakan dengan darah segar makhluk hidup dan dirawat dengan susah payah, apalagi ginseng darah 1000 tahun. Merenungkan sejenak, sebuah pemandangan melintas di benak Su Zimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Ketika saya datang ke reruntuhan, saya melihat ada jurang raksasa di tengah reruntuhan. Ramuan roh itu mungkin ditemukan di dalam. Petik 2. Set. Li Ziyue terkejut dan tersentak, menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan ekspresi menakutkan, jangan masuk ke sana. Mengapa? Su Zimo bertanya secara naluriah. Sambil menelan ludah, Li Ziyue malah bertanya, apakah kamu tahu bagaimana jurang raksasa itu terbentuk? Su Zimo menggelengkan kepalanya. Li Ziyue menjawab dengan lembut, dikatakan bahwa jurang itu diciptakan oleh bencana itu 10.000 tahun yang lalu. Naga surgawi tingkat leluhur bertempur dan berperang dengan para ahli top dari dua biara besar dan kekaisaran kian besar. Petik 2. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis dan ibu kota hancur dalam semalam. Pakar yang tak terhitung jumlahnya, tokoh perkasa, dan patriark dari dua biara juga terbunuh. Petik 2. Su Zimo telah mendengar Asura, Yan Beichen, menyebutkan tentang bencana sebelumnya tetapi dia tidak tahu detailnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut ketika Li Ziyue menyebutkannya. Seekor naga surgawi menyebabkan bencana yang membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menjatuhkan langit dan bumi sambil menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Su Zimo merasa gentar ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bersembunyi di ibu kota Great Zhou setelah dia dan Night Spirit melahap sebutir telur naga, mereka dikejar oleh naga surgawi. Jika bukan karena kehadiran seorang ahli misterius di ibu kota Great Zhou hari itu, bencana 10.000 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali. Setelah hening sejenak, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Li Ziyue menghela nafas dengan lembut dan meratap, semua orang tahu tentang akibatnya. Ibu kota Great Qian dihancurkan dan kerajaan raksasa itu pecah sementara dua biara besar menghilang dari daratan Tianhuang. Apakah naga surgawi itu masih hidup? Su Zimo bertanya lagi. Li Ziyue menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa sekte super lain dari daratan Tianhuang dikejutkan oleh pertempuran itu dan lebih dari satu kaisar muncul. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan dari beberapa kaisar, dengan harga yang menyakitkan dari beberapa kaisar yang sekarat, naga surgawi terbunuh di sini dan dikubur di jurang itu. Petik 2. Bau darah memenuhi udara saat peristiwa itu diceritakan. Suasana berubah menjadi sangat represif. Li Ziyue berbisik, nama jurang itu disebut lembah pemakaman naga dan naga suci dikuburkan 10.000 tahun yang lalu dengan darah para kaisar tua dan kematian para leluhur. Ini adalah tempat yang sangat tidak beruntung. Rumor mengatakan bahwa bahkan dewa dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa keluar hidup-hidup. Ketika dia mengatakan itu, embusan angin yang menyeramkan bertiup melewatinya. Seketika, wajah Li Ziyue berubah pucat pasi saat dia bergidik, tidak berani mengatakan apa-apa lagi seolah dia takut sesuatu yang sial akan terjadi.
Bab 518, Tripod Persegi Perunggu. Su Zimo terdiam. Saat menyebutkan lembah pemakaman naga, bahkan dia merasa kedinginan, apalagi Li Ziyue. Seolah-olah sepasang mata mengawasi mereka dari kegelapan, menyebabkan rambut mereka berdiri. Su Zimo mengangkat kepalanya untuk menenangkan diri. Darah kaisar dan kematian para leluhur mengubur naga surgawi. Pasti ada banyak bahaya yang mengintai di tempat sial itu. Jika di suatu tempat sosok perkasa tubuh konjoin tidak bisa keluar hidup-hidup, dia secara alami tidak akan mengambil risiko sebagai inti emas. Petik 2. Namun, bunga hujan embun beku, awan ungu lingzi, ginseng darah 1000 tahun, dan rumput esensi kian adalah ramuan roh yang sangat langka, di mana dia harus mencarinya. The Tribulation Tiding Elixir terlalu penting bagi lelaki tua yang acak-acakan itu. Tanpa obat mujarab itu, lelaki tua yang kusut itu harus menanggung risiko yang luar biasa untuk mencoba melakukan terobosan. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu sampai umurnya habis dan mati karena ki darah yang melemah. Su Zimo melangkah dengan pikiran yang dalam. Tak lama, dia merasakan sakit yang tumpul seolah-olah dia menginjak sesuatu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Setelah beberapa saat, dia mulai bertanya-tanya. Bahkan tanpa mengedarkan inti dalamnya atau menggunakan ki darahnya, tubuhnya cukup kuat untuk bertahan melawan senjata. Apa yang bisa membuatnya merasa sakit? Sebuah harta karun. 10.000 tahun yang lalu, sebuah ibu kota dihancurkan dalam semalam bersama dua biara besar. Harta yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Namun, Su Zimo tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Lahan terlarang di istana tempat dia berada sangat tidak biasa dan ada kemungkinan besar harta karun besar terkubur di dalamnya. Berbalik, Su Zimo mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti, menatap tanah di bawah kakinya dengan tatapan yang dalam. Di bawah lempengan batu dan debu, sepotong logam menonjol dengan kilau hijau kusam. Sedikit mengernyit, Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan membersihkan lempengan-lempengan di sekitarnya. Lebih banyak logam terungkap, tampak seperti pegangan sebuah benda. Meraih pegangannya, Su Zimo menariknya keluar. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Benda tak dikenal yang terkubur di reruntuhan itu hanya bergerak sedikit. Membebaskan kedua tangannya, mata Su Zimo berbinar saat dia meraih potongan logam itu. Garis keturunannya melonjak dan dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, menarik ke atas dengan gerutuan yang dalam. Bang! Ledakan! Ledakan! Tanah bergetar hebat dan hampir tenggelam. Muncul dari tanah, sebuah benda raksasa secara bertahap mulai terlihat. Itu adalah tripod perunggu. Tripod adalah benda paling misterius di daratan Tianhuang. Di dunia kultivasi, tripod, kuali, pagoda, dan lonceng adalah senjata yang paling sulit dikendalikan dan tidak tajam. Pembudidaya manapun yang dapat menggunakan keempat jenis senjata itu tidak boleh dianggap enteng. Keempat jenis senjata memiliki fitur yang sama. Semuanya memiliki ruang kosong di dalamnya. Mereka bisa menahan dan mengunci makhluk hidup atau senjata lainnya. Keempat jenis senjata tersebut memiliki dharma dan tao yang berbeda. Pertama-tama, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan misterius yang berbeda yang menakutkan. Misalnya, bel memiliki kekuatan suara. Di biara-biara di dunia kultivasi, kebanyakan dari mereka memiliki lonceng Buddha raksasa. Setiap kali lonceng raksasa berbunyi, suara bahasa Sanskerta akan bergema dan setan jahat, hantu, dan monster tidak akan berani mendekat. Adapun kuali, mereka memiliki kekuatan pembakaran tepat setelah mereka disempurnakan. Di antara mereka, tripod adalah simbol martabat dan kekuasaan. Tripod adalah pilar negara dan Tao, satu penindasan dari mereka dapat menstabilkan 4 lautan dan 8 sunyi. Mereka memiliki kekuatan tertinggi dan memiliki posisi absolut. Di dunia budidaya, sebagian besar tripod mengacu pada tripod bulat berkaki 3. 3 kaki, 2 pegangan dan 1 alas. Secara bawaan, mereka cocok dengan aturan kosmik dan ketidakjelasan Dao. Tripod di depannya adalah tripod persegi berkaki 4. Tidak seperti tripod bundar berkaki 3 yang melambangkan harmoni dengan kebulatannya, tripod persegi berkaki 4 didefinisikan dan tidak cocok dengan dunia karena berdiri tegak. Namun, bentuk tripod yang jelas memberikan tampilan yang mendominasi dan aura yang kuat. Jika surga tidak mentolerir saya akan menghancurkan surga. Jika bumi tidak mentolerir saya akan menginjak-injaknya. Jika dunia tidak mentolerir saya akan menciptakan dunia saya sendiri. Tripod persegi berkaki 4 sangat mirip dengan karakter Su Zimo. Tripod persegi perunggu tingginya 1 meter. Ditempatkan tegak di depan Su Zimo, itu mengeluarkan aura kuno, satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukan benda biasa.
Sayangnya, tripod persegi perunggu dipenuhi retakan di seluruh bagian dan redup tanpa kilau. Tampaknya telah melalui sesuatu yang menyebabkannya dihancurkan. Sayang sekali. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya yakin tripod perunggu ini pastilah senjata yang luar biasa saat itu. Bahkan jika itu adalah senjata roh bawaan, sekarang tidak berguna dalam keadaan ini. Ada beberapa senjata roh bawaan yang rusak di tas penyimpanan Su Zimo. Misalnya, meskipun Mystic Gold Silk Armor dihancurkan dengan pola rohnya tersebar, baju besi itu sendiri baik-baik saja dan bahkan ada pola roh bawaan yang rusak yang tertinggal. Adapun tripod persegi perunggu di depan mereka, tripod itu sendiri hampir hancur total dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan sedikit ketukan akan dapat mematahkan tripod persegi perunggu ini di hadapan mereka menjadi pecahan logam yang tidak berguna. Su Zimo tersenyum mencela diri sendiri dan meratap, aku pasti terlalu banyak berpikir. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, bahkan jika ada harta besar, orang lain pasti telah mengambilnya. Bagaimana mungkin ada yang tersisa untukku? Tepat ketika dia akan berbalik, dia mengerutkan kening dan melihat ke tripod persegi perunggu di depannya. Tatapannya berkilauan, sepertinya sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya yang tiba-tiba menembakkan dua cahaya surgawi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyalurkan garis keturunannya dan meninju tripod persegi perunggu dengan keras. Dentang, tinju dan tripod bertabrakan. Tidak ada suara tumpul daging yang dipukul. Sebaliknya, suara metalik bergema tanpa henti. Tripod persegi perunggu tidak bergerak sama sekali. Su Zimo sama sekali tidak menahan serangan itu. Bahkan jika itu adalah senjata roh kelas atas yang sempurna, itu akan hancur berkeping-keping. Tanpa ekspresi, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan Coiling Dragon Shell miliknya. Niatnya jelas. Dia akan menguji tripod persegi perunggu. Selanjutnya, dia mengujinya dengan senjata roh bawaan. Bagaimanapun, tripod persegi perunggu sudah sangat usang dan tidak berguna. Tidak ada yang perlu disesali bahkan jika itu dihancurkan oleh segel naga melingkar. Namun, jika segel naga melingkar tidak bisa menghancurkannya. Melemparkan segel naga melingkar, Su Zimo menyalurkan inti emasnya dan mengeluarkan aliran energi roh dari ujung jarinya yang memasuki segel naga melingkar. Segel naga melingkar bersinar terang. 6 pola roh berkilauan berulang kali sebelum mengeluarkan semburan cahaya keemasan menyilaukan yang menyerupai matahari yang terik. Di ranah pendirian yayasan, Su Zimo tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh bawaan. Tapi sekarang, perubahan terjadi ketika kekuatan inti emasnya disuntikkan ke segel naga melingkar. Naga surgawi yang terukir di permukaan menjadi hidup dalam cahaya keemasan yang tak berujung itu, meraung liar ke langit. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Para pembudidaya Stellar Luna Sekte, Sekte Tanpa Bayangan dan Blaze Columbus Valley yang baru saja memasuki istana merasakan gelombang kejut energi roh yang meledak dari kedalaman istana. Melihat ke atas, mereka melihat cahaya keemasan bersinar samar-samar di malam hari. Qian Xinyu melayang ke udara dan menatap ke arah cahaya keemasan dalam-dalam. Matanya menyala saat dia tertawa. Memang, harta yang besar telah muncul. Saya pasti akan bisa masuk ke dalam 100 besar peringkat fenomena di medan perang kuno 20 tahun kemudian. Ini adalah senjata roh bawaan. Dalam kegelapan, Mo Xiaofeng dari Shadows Sect berhenti dan tatapannya membara. Wang Yan dari Blaze Columbus Valley mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak lagi menyembunyikan dirinya, dia naik ke udara dan melotot ke arah Sekte Stellar Luna dan Sekte Tanpa Bayangan dengan cara yang tidak terkendali, berteriak, aku akan mendapatkan senjata roh bawaan itu. Hanya yang terkuat yang bisa mendapatkan harta karun besar itu. Qian Xinyu mencibir dan melesat menuju kedalaman istana dalam sekejap. Banyak pembudidaya Sekte Tanpa Bayangan dan lembah Blaze Columbus juga bergerak. Bab 519, Istana Bawah Tanah. Ledakan. Seekor naga dewa emas melingkari segel naga melingkar dan turun dengan kekuatan yang menakutkan. Arus udara meledak dengan ledakan keras. Dentang. Segel naga melingkar menghantam keras tripod persegi perunggu, menyebabkan bunga api beterbangan. Pada akhirnya, Xuan Yi dan 3 lainnya terkejut. Senjata roh bawaan, segel naga melingkar, ditolak. Naga surgawi emas di udara mengeluarkan tangisan tragis, seolah-olah ditakuti oleh sesuatu, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan sebelum mundur ke segel raksasa sekali lagi untuk bersembunyi. Cahaya dari Coiling Dragon Shell meredup secara bertahap. Melambaikan lengan bajunya, Su Zimo menyimpan segel naga melingkar ke dalam tas penyimpanannya sekali lagi. Tripod persegi perunggu berdiri di tempat aslinya, tertanam jauh ke dalam lumpur tetapi tanpa banyak perubahan.
Bahkan setelah kekuatan penuh dari segel naga melingkar, tripod itu terlihat sama, penuh dengan retakan tetapi tidak runtuh seluruhnya juga tidak berubah menjadi tumpukan besi tua. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan hancur melawan hancurnya segel naga melingkar. Lebih jauh lagi, mengingat reaksi dari segel naga melingkar, sepertinya itu sedikit menderita dalam bentrokan itu. Ini sangat sulit. Li Ziyue diam-diam tercengang. Merenung sejenak, Su Zimo berjalan ke depan dan meletakkan telapak tangannya di atas tripod persegi perunggu, menyuntikkan aliran energi roh ke dalamnya. Tripod persegi perunggu tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli harta macam apa ini di masa lalu, fakta bahwa harta itu dihancurkan sedemikian rupa berarti bahwa itu mungkin hanya dapat digunakan untuk melemparkan orang-orang di masa depan. Sambil mengocok tripod persegi perunggu, Su Zimo meletakkannya di tas penyimpanannya. Setelah menarik tripod persegi perunggu dari lumpur, tanah tenggelam sekali lagi. Hidung Su Zimo berkedut dan dia berkata dengan lembut. Apa yang salah? Xuan Yi mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Su Zimo. Bawah tanah. Sedikit mengernyit, Su Zimo bergumam. Xuan Yi dan yang lainnya tidak bisa mencium baunya tetapi inderanya sangat menakutkan setelah mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar secara terus-menerus, dia bahkan lebih tajam daripada binatang buas berdarah murni satu. Su Zimo melihat aroma obat dari bawah tanah. Aneh, mengapa ada bau ramuan roh di bawah tanah? Menyipitkan matanya, Su Zimo berpikir dalam hati, mungkinkah ada dunia lain di bawah tanah terlarang ini? Setelah beberapa saat merenung, dia mengambil keputusan dan menginjak tanah dengan keras. Itu adalah naksir yang memekakkan telinga. Tanah bergetar dan lempengan lumpur dan debu yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Su Zimo menghindar ke samping dan celah besar terbuka di tempatnya berdiri, membentang lebih dari 100 kaki. Deretan anak tangga batu muncul satu demi satu, mengarah ke bawah. Ini, Xuan Yi dan dua lainnya tercengang dengan mata melebar. Saat retakan muncul, aroma obat dari dalam bahkan lebih jelas. Su Zimo memiringkan kepalanya dan mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Xuan Yi dan dua lainnya. Pergi, mari kita turun dan melihat-lihat. Hati-hati, kita tidak tahu apa yang ada di bawah, Li Ziyue mengungkapkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Terlepas dari keributan besar di atas tanah, itu masih sunyi tanpa aktivitas apapun di bawahnya, seharusnya tidak ada bahaya di dalamnya. Mereka berempat berjalan menuruni tangga batu dan lama kemudian, mereka tiba di bawah, mengamati tempat itu. Di depan mereka ada istana bawah tanah raksasa. Pilar-pilar yang menjulang tinggi berdiri satu demi satu, dipenuhi dengan aura kuno. Berbaris dalam urutan misterius, mereka membentuk istana bawah tanah yang besar. Istana itu sangat luas dan ratusan kaki di bawah tanah, bahkan inti emas tidak akan terpengaruh jika mereka melayang ke udara. Selanjutnya, udara di bawah tanah menyegarkan dan dipenuhi dengan aroma obat yang samar tanpa kotoran, jelas ada cara lain untuk masuknya udara. Dibandingkan dengan suasana menyeramkan di reruntuhan di luar dengan hantu kecil dan tentara dunia lain berkeliaran di mana-mana, tempat ini tampak seperti surga. Untuk berpikir bahwa terlepas dari bencana 10.000 tahun yang lalu yang mengubah ibu kota menjadi reruntuhan, istana bawah tanah ini terpelihara dengan sempurna. Bahkan, itu bahkan mengisolasi Ki Jahat di luar. Tanpa Ki Jahat menyelimuti mereka, Xuan Yi dan dua lainnya tampak jelas lebih baik dan warna kembali ke wajah mereka. Mereka berempat terus maju. Aroma obat di udara semakin kuat dan bahkan Xuan Yi dan dua lainnya menciumnya. Ini sangat harum. Sepertinya, tidak ada penyusup di tempat ini. Mungkin ada beberapa ramuan roh yang diawetkan. Xuan Yi dan yang lainnya disegarkan dan terus maju dengan tergesa-gesa. Tak lama, mereka berempat melambat dan berhenti di jalur mereka. Mulut mereka terbuka sedikit dan kejutan tak berujung memenuhi mata mereka. Di depan mereka ada ladang obat luar biasa yang dipisahkan menjadi balok-balok dengan ramuan roh yang berbeda. Semuanya tumbuh dengan cara yang indah dengan pancaran yang menyilaukan, memancarkan ki roh yang kuat. Semua ramuan roh itu bergoyang dan mengeluarkan aroma obat yang harum. Bahkan tanpa pengetahuan tentang pemurnian eliksir, orang dapat mengatakan bahwa ramuan roh itu sudah matang dan setidaknya berusia ribuan tahun. Bunga hujan frost, awan ungu lingzi, ginseng darah, dan rumput esensi kian yang dibutuhkan oleh Tribulation Tiding Elixir semuanya hadir. Selanjutnya, ginseng darah di bidang obat ini tidak hanya berumur 1000 tahun, tetapi 10.000 tahun. Bentuk ginseng darah sudah humanoid dengan kaki dan lengannya samar-samar terbentuk. Dengan 10.000 tahun lagi, ginseng darah akan berubah menjadi roh. Terlepas dari 4 jenis ramuan roh, ada banyak bahan langka lainnya seperti bambu api merah,
rumput bulan merah dan buah api merah. Su Zimo dan yang lainnya senang. Nilai bidang obat ini tidak terbayangkan. Ketika mereka semakin dekat, kiroh lebih tebal dan aroma obat hampir terwujud. Dengan sedikit bau, Suan Yi dan dua lainnya merasakan luka mereka pulih. Meskipun mereka berada di istana bawah tanah, cahaya bulan yang terang tumpah dari atas ladang obat dengan cara yang kabur dan misterius. Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo melihat serangkaian kristal dan permata megah di puncak istana yang bisa memantulkan cahaya dari luar dengan baik ke lapangan. Dari luar, istana bawah tanah tidak terlihat dan hanya berupa reruntuhan. Namun, melalui kristal, segala sesuatu di luar bisa dilihat dari istana ini. Itu benar-benar desain yang mengesankan yang keluar dari dunia ini. Ini juga alasan yang tepat mengapa ladang obat ini terkubur di bawah tanah selama 10.000 tahun tanpa layu atau ditemukan dengan menjelajahi pembudidaya. Su Zimo berjalan-jalan di sekitar ladang obat dan tertarik pada ladang roh tertentu di tengahnya. Meskipun memiliki luas permukaan yang besar, hanya ada satu tangkai ramuan roh di dalamnya. Seluruhnya berwarna merah tua dan tampak berkilauan. Bergoyang dengan lembut, ada buah hijau dan merah di bagian atas yang seukuran kepalan tangan bayi. Apa ini? Li Ziyue juga memperhatikan buah roh dan bertanya secara naluriah. Saya pikir ini adalah buah vermilion. Su Zimo menjawab dengan senyum dan mata gembira. Saat menyebutkan buah vermilion, Suan Yi dan dua lainnya melebarkan mata mereka. Buah vermilion adalah salah satu item roh paling terkenal di dunia karena hanya mekar setiap 5.000 tahun sekali sebelum membutuhkan 5.000 tahun lagi untuk berbuah. Itu juga dikenal sebagai buah vermilion 10.000 tahun. Setelah mengkonsumsinya, inti emas akan mengalami ledakan energi roh mereka dan bisa naik ke satu alam kecil. Untuk seseorang seperti Su Zimo, meskipun dia baru saja membentuk intinya, jika dia mengonsumsi buah vermilion, dia bisa langsung maju ke inti emas tahap menengah. Itu tidak semua. Buah vermilion adalah tonik hebat untuk inti emas dengan manfaat luar biasa. Itu bisa mengubah fisik mereka ke tingkat yang besar dan membakar semua kotoran di tubuh mereka, memperpanjang umur mereka. Tentu saja, itu untuk Golden Cores. Jika manusia biasa atau penggarap pendirian yayasan mengkonsumsi buah vermilion, mereka akan dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. BUU. Bab 520, Jauh di Bawah Tanah. Saya mendengar bahwa buah vermilion berwarna merah tua dan cemerlang. Mengapa buahnya berwarna hijau? Li Ziyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini belum sepenuhnya matang. Su Zimo menjawab, tapi dari kelihatannya, itu akan matang dalam waktu sekitar 1 bulan. Sebelum matang, buah vermilion bukanlah tonik yang hebat dan bahkan memiliki racun yang sangat besar. Jika makhluk hidup biasa mendekatinya, mereka akan terpengaruh oleh aura yang dilepaskan oleh buah vermilion dan akan kehilangan akal, jatuh ke dalam halusinasi yang dalam. Sebagian besar item roh alam semesta ini memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tempat ini luar biasa rahasia dan biasanya tidak memiliki banyak penyusup. Kalau tidak, akan ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar item roh. Buah vermilion hanya bisa dipetik setelah matang. Lebih jauh lagi, begitu buahnya matang, jika tidak dipetik dalam 1 hari, ia akan rontok dengan sendirinya. Setelah buah vermilion melakukan kontak dengan lumpur, semua energi yang terkandung dalam buah akan mengalir kembali ke lumpur dan kembali ke bumi, itu akan benar-benar terbuang sia-sia. Su Zimo berkomentar, mari kita gali semua ramuan roh di batas luar buah vermilion dan menyerah pada yang ada di dalamnya. Jangan terlalu dekat dengan buah vermilion. Tidak perlu terburu-buru. Semangat Ki di sini kuat dan aroma obatnya kaya. Kita dapat menggunakan kesempatan untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu dan luka-luka kita akan segera sembuh, kata Li Ziyue dalam-dalam. Suan Yi dan Liu Hui mengangguk. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya dan tidak berbicara lebih jauh. Keputusan paling logis setelah menemukan tanah harta karun di reruntuhan kian besar adalah menggali ramuan roh dan pergi sesegera mungkin. Reruntuhan kian agung bukanlah tempat yang baik. Bahaya tidak datang dari reruntuhan saja, tetapi juga pembudidaya lainnya. Jika ada penyusup yang masuk dan melihat ladang obat ini, tentu saja, pertempuran berdarah akan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Suan Yi dan dua lainnya telah mengambil posisi lotus untuk sembuh, Su Zimo tidak menyela mereka. Pada saat itu, dia memiliki 2 keraguan lain dalam pikirannya. Pertama, harus ada binatang buas di sekitar benda roh universal ini, menjaganya. Su Zimo percaya bahwa setiap binatang buas yang bersembunyi di sini tidak akan bisa menghindari deteksinya. Tapi sampai saat ini, dia tidak melihat jejak atau aura apapun dari binatang buas. Itu terlalu aneh. Kedua, selain buah vermilion, ada juga bambu api merah,
rumput bulan merah, dan buah api merah. Mungkin bukan kebetulan bahwa begitu banyak herbal roh dengan kekuatan api lahir di tempat ini. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa desas-desus tentang api roh bawaan di reruntuhan kian besar itu benar. Mata air roh yang jernih mengelilingi ladang obat, memancarkan ki roh yang kaya yang memelihara ladang roh secara konstan. Suzimo berkelok-kelok di sepanjang mata air roh dan melanjutkan jauh ke dalam istana. 1000 kaki jauhnya, dia tiba di mulut mata air roh. Mulut mata air roh adalah kolam raksasa yang berdeguk dengan mata air, mengalir terus-menerus selama 10.000 tahun. Kolam ini sepertinya dibuat untuk mandi. Dibuat dengan batu giok putih, panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Gambar ikan, naga, bunga, dan burung yang indah terukir di sekitar dinding kolam. Terhadap pantulan batu giok, mata air yang jernih berkilauan dengan terang dan ikan, naga, bunga, dan burung di dinding tampak hidup. Sebuah krebepel berbunga mekar di tengah kolam. Mata air menyembur dan kabut berkabut menyebar. Dalam kekaburan, tubuh memikat tampak terbentuk di atas krebepel berbunga dengan keanggunan yang menyenangkan. Cantik seperti batu giok putih dengan semburat merah, itu sangat menawan dan menjangkau ke dalam jiwa seseorang. Suzimo merasa jantungnya berdetak kencang dan segera menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya lagi dan melihat ke atas. Tidak ada apapun di krebepel yang berbunga kecuali kabut di sekitarnya yang berubah tanpa henti. Pemilik kolam dan ladang obat seharusnya seorang wanita dan statusnya di kekaisaran kian besar seharusnya sudah dekat. Menjangkau, Suzimo memercikkan air dengan lembut ke kolam dan matanya berbinar. Cukup benar, musim semi semangat itu hangat. Pasti ada sumber api yang kuat jauh di bawah tempat ini. Dia tidak tahu status apa yang dipegang wanita ini di masa lalu atau seberapa kuat dia untuk dapat menciptakan istana megah di bawah tanah di ibu kota. Tidak hanya itu, dia memanfaatkan sumber api yang kuat di bawah tanah untuk memelihara ladang obat dan mengubah mata air roh menjadi mata air panas. Berputar-putar di sekitar mata air panas, Suzimo mengamati tanah dengan tatapan tajam, sepertinya mencari sesuatu. Secara teori, seharusnya ada pintu masuk menuju bawah tanah di sekitar sumber air panas ini. Namun, setelah berputar-putar beberapa kali, Suzimo tidak menemukan apa-apa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mengarahkan pandangannya pada naga surgawi yang terukir di dinding kolam. Tidak ada yang salah dengan naga surgawi itu. Itu seperti hidup dan cakar, sisik, tanduk, dan kumisnya realistis. Namun, salah satu matanya hilang. Apakah itu kesalahan dalam Etsa? Atau bisakah itu tersapu oleh waktu setelah 10.000 tahun? Suzimo menggelengkan kepalanya. Kemungkinan kedua tebakan itu sangat rendah. Beri titik pada mata saat Anda menggambar naga. Kata-kata itu muncul di benak Suzimo saat dia bergumam, buat mata, titik mata. Menuju ke depan, dia mengulurkan tangan dan menekan dengan lembut tempat di mana mata naga itu hilang. Dorongan itu menyebabkan dinding kolam sedikit tenggelam. Merasakan gerakan di bawahnya, Suzimo melayang ke udara dengan tergesa-gesa. Dua lempengan batu tempat dia berdiri meluncur ke kedua sisi dengan cepat dan memperlihatkan tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Suzimo memuji secara internal. Struktur dapat dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang saleh. Bahkan setelah 10.000 tahun, mekanismenya tidak menua dan berfungsi seperti biasa. Menghirup aroma di pintu masuk, kilatan dingin bersinar di mata Suzimo. Dia bisa merasakan sedikit samar ki iblis di arus udara hangat yang melonjak. Kalau begitu, binatang buas yang menjaga tempat ini seharusnya bersembunyi di kedalaman tempat ini. Dengan kemungkinan adanya api roh bawaan di bawahnya, Suzimo tidak akan menyerah meskipun mengetahui kemungkinan bahaya yang mengintai. Memasuki terowongan perlahan, dia secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dua lempengan batu di atas kepalanya tertutup diam-diam, tidak meninggalkan celah. Saat Suzimo menjelajah lebih dalam di sepanjang tangga batu yang menurun, suhu di sekitarnya meningkat. Lama kemudian, dia sampai di ujung tangga batu dan jelas berada di dasar tempat itu. Di depannya, ada terowongan gelap yang memiliki tujuan yang tidak diketahui. Tidak berani gegabah, Suzimo menarik blood quencher dari tas penyimpanannya dan menuju ke kedalaman terowongan dengan mata menyipit. Suhu semakin tinggi. Jubah hijaunya sudah sangat kering sehingga satu percikan api bisa menyalakannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki darah tsunami dan fisik yang mengejutkan, tidak ada inti emas biasa yang mampu menahan panas yang menyengat ini. Jika saya tidak salah, api roh bawaan pasti tersembunyi di kedalaman tempat ini. Suzimo semakin yakin, api roh bawaan lebih penting baginya daripada buah vermilion 10.000 tahun. Dengan api roh bawaan,
dia bisa memperbaiki satu set baru 27 pedang terbang dan kekuatan formasi pedang cahaya lilinnya akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya, dia bisa mencoba untuk memperbaiki Mystic Gold Silk Armor dan Black Gold Arrows yang dia temukan di medan perang kuno. Jika dia bisa memperbaiki Mystic Gold Silk Armor, itu berarti dia akan memiliki senjata roh pertahanan tingkat bawaan. Ditambah dengan fisiknya, kekuatan inti emas biasa tidak akan bisa menyakitinya. Dia bahkan mungkin bisa menahan serangan dari Naschen Soul biasa. Saat Suzimo merenung, serangkaian lampu merah menyala samar-samar dari kegelapan di depan. Semakin dalam dia berkelana, semakin terang dan jelas mereka menjadi. Bab 521, Rubah Kecil. Tak lama, penglihatannya menjadi jelas. Ini adalah gua bawah tanah raksasa dan di mana-mana terlihat berwarna merah menyala. Kabut menguap saat gelombang panas menyebar. Lava mengepul mengalir di dalam gua seperti sungai lengket merah. Dari waktu ke waktu, gelembung akan muncul dari permukaan, menyebabkan bunga api beterbangan. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka dapat melihat bahwa ada api tembus pandang yang mengalir di permukaan lava, cairan dengan suhu yang sangat tinggi. Api roh bawaan. Menjilat bibirnya yang pecah-pecah, Suzimo menelan ludah. Dia mengharapkan api roh bawaan di bawah tanah tetapi dia tidak berharap terlalu banyak. Terlebih lagi, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Lava merah yang terbakar ada di mana-mana tanpa akhir yang terlihat dan hanya ada sedikit tempat bagi siapapun untuk benar-benar menginjaknya. Hanya ada beberapa batu yang menonjol yang juga merah karena panas. Ini adalah lautan lava dan dunia api. Itu terlalu panas. Bahkan tubuh Suzimo merasa sedikit terbebani karena panas dan lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Dia menghancurkan jimat perlindungan. Cahaya roh muncul di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya redup yang menolak gelombang panas lava. Sekarang setelah dia sedikit mendingin, Suzimo berkelok-kelok di sekitar perbatasan lava dan menempel di dekat dinding. Seharusnya ada binatang iblis yang tersembunyi di dalam. Dia harus menyingkirkan bahaya laten itu atau penyempurnaan senjatanya akan gagal jika dia diganggu oleh binatang iblis selama proses tersebut. Bahkan, hidupnya mungkin dalam bahaya. Sulit untuk memprediksi kekuatan binatang iblis yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Ada kemungkinan besar bahwa itu bahkan bisa lebih kuat darinya. Di depan ada giliran. Setelah belokan masih ada lautan lava yang luas. Namun, ada sebidang tanah yang cukup besar di tengah lava, menyerupai pulau tunggal di lautan. Seekor binatang iblis seukuran gunung kecil tergeletak di tanah dengan mata tertutup. Tubuhnya dipenuhi bulu merah tua yang tidak berkilau dan memiliki ekor besar berbulu. Itu adalah rubah api. Dalam ras rubah, begitu mereka berkultivasi menjadi roh, mereka dapat mengambil bentuk manusia dan semuanya cantik, mereka dapat dianggap sebagai penggoda dan menawan. Dalam kisah-kisah aneh yang tersebar di alam fana, mereka digambarkan sebagai roh rubah yang kebanyakan merayu para sarjana dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Namun, setelah memasuki dunia kultivasi, Suzimo tahu bahwa ras rubah dianggap sebagai ras yang lebih bersahabat di antara ras iblis. Meski begitu, dia tidak berani gegabah. Dia memelototi rubah iblis sejenak. Itu tidak bergerak juga tidak membuka matanya. Faktanya, Suzimo bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan dari rubah. Itu sudah mati. Bulu di tubuhnya tidak rontok dan dagingnya tidak membusuk, ia seharusnya mati kurang dari 100 tahun yang lalu. Namun, segera setelah itu, Suzimo memiliki keraguan lagi. Dari kelihatannya, rubah itu jelas tidak berada di akhir masa hidupnya. Jika demikian, bagaimana itu mati? Dia tidak bisa melihat sedikit pun luka pada rubah sama sekali, apa yang menyebabkan kematiannya. Karena rubah sudah mati, kekuatan iblisnya seharusnya sudah menghilang dan menghilang sejak lama. Namun, dari mana jejak ki iblis yang dia rasakan ketika pintu masuk dibuka? Ada binatang iblis lain yang bersembunyi di sini. Saat pikiran itu menyerangnya, dia merasakan sensasi diintip. Mengalihkan pandangannya, Suzimo melihat keranjang hitam di samping mayat rubah. Keranjang hitam itu tampak seperti pot yang terbalik di tanah dengan pola misterius terukir di atasnya, memperlihatkan beberapa lubang. Lubang lainnya bersinar dengan cahaya. Namun, sepasang dari mereka gelap gulita, tampaknya terhalang oleh dua bola hitam. Suzimo bergumam pelan. Saat itu, bola hitam di keranjang logam bergerak dengan gerakan yang tidak biasa. Itu bukan bola hitam, itu adalah sepasang mata besar. Makhluk hidup bersembunyi di bawah keranjang besi itu dan mengintip Suzimo melalui lubang di atasnya. Saat berikutnya, keranjang besi diangkat perlahan dan benda merah kecil muncul keluar dengan hati-hati, mengungkapkan penampilan aslinya.
Bulunya yang panjang berwarna merah menyala memiliki kilau hangat, seperti selimut yang tidak bisa menahan untuk disentuh. Makhluk kecil itu berwarna merah dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali dadanya yang berbulu putih. Perpaduan warna merah dan putih membuat tampilannya semakin cantik dan menawan. Telinganya berdiri dan berkedut lembut sementara matanya yang besar berkedip saat kepalanya sedikit dimiringkan, menatap Suzimo dengan rasa ingin tahu. Hal kecil ini harus menjadi keturunan dari rubah iblis yang mati dan terlihat seperti anak yang menggemaskan. Mata rubah kecil itu bergerak dengan cepat, penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan, mirip dengan anak kecil. Berdiri dengan kaki belakangnya, ia mengulurkan sepasang cakar kecilnya dan mengangkat pot hitam besar itu. Ketika dia melihat itu, Suzimo tertawa terbahak-bahak. Sebagian, dia menertawakan dirinya sendiri karena terlalu berhati-hati. Rubah kecil yang masih bayi sama sekali tidak mengancamnya. Pada saat yang sama, postur benda kecil itu terlalu imut. Ketika melihat senyum Suzimo, rubah kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu, dia sebenarnya pemalu dengan cara yang mirip dengan manusia. Namun, segera setelah itu, seolah-olah mengingat sesuatu, rubah kecil itu mengangkat kepalanya dan berteriak dengan cemas. Dengan cakarnya yang kecil, ia mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat, ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia lupa bahwa ia masih mengangkat keranjang besi. Ada bunyi gedebuk keras di tanah. Rubah kecil itu ditutupi oleh keranjang sekali lagi. Awalnya, ini seharusnya menjadi adegan yang lucu. Tapi kali ini, Suzimo tidak tertawa. Itu karena dia tidak bisa tertawa. Ada bahaya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mengerti tangisan dan gerak tubuh rubah kecil itu. Namun, Suzimo berkultivasi sebagai makhluk abadi dan iblis dan telah hidup bersama dengan monyet, harimau roh, bangau kecil, dan roh malam. Meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa iblis, dia bisa menebak dengan kasar. Arti rubah kecil jelas, itu memberitahunya bahwa ada bahaya di sekitarnya. Kali ini, persepsi rohnya tidak memberinya peringatan. Namun, Suzimo yakin bahwa ada keberadaan mengerikan yang bersembunyi di tempat ini. Keberadaan itu bahkan bisa bersembunyi dari persepsi rohnya. Keyakinan Suzimo tidak datang dari peringatan rubah kecil saja. Itu karena ada hal lain yang akhirnya dia mengerti. Hanya ada kemungkinan mengapa rubah iblis mati di sini sebelum umurnya habis. Eksistensi kuat lainnya membunuhnya. Selain rubah kecil, ada makhluk hidup lain di gua ini. Seketika, rambut Suzimo berdiri tegak dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia tahu bahwa dia sekarang dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja. Pada saat yang sama, getaran ringan datang dari atas gua. Orang lain tidak akan menyadari getaran itu. Namun, indera Suzimo terlalu kuat. Dia tahu bahwa penyusup telah tiba di istana di atas. Selain itu, ada cukup banyak dari mereka. Ini buruk, Master Puncak Xuan Yi dalam bahaya. Suzimo terkejut. Pada saat gangguannya, lava yang mengalir di sampingnya memercik dan sosok tinggi dengan aura menakutkan meledak, menerjang ke arahnya. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Xuan Yi dan dua lainnya di istana di atas dan Suzimo di gua semuanya menghadapi bahaya.